Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar saudara? Apakah saudara sudah menemukan apa karunia rohani saudara? Rasul Paulus yang kemarin kita bahas, Rasul Paulus menjelaskan tentang karunia bernubuat. Nah, hari ini kita lihat karunia melayani. Ya, jadi di ayat ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi ya masing-masing tahu karunianya. Buktinya kalau itu karunia, dia melakukan dengan sukacita, tidak komplain ya, dan rela melakukannya. Rela melayani, rela, dan dia hatinya itu murni melihat orang yang berkebutuhan, maka mereka mau turun tangan. Ya, memang contoh yang luar biasa itu contoh seperti Ibu Teresa. Ibu Teresa itu melayani orang sakit kusta, melayani orang-orang yang miskin. Tetapi kata-katanya itu penuh hikmat, ya. Jadi dia melayaninya dengan sukacita. Kalau ada yang sakit, dibawa ke rumahnya, dicarikan obat, diobati. Orang kusta tidak ada yang mau dekat, tapi dia mau. Ya, itu karunia yang sungguh-sungguh karunia dia jalankan dengan tanpa komplain, bahkan dia mendorong orang lain supaya melakukan kebaikan. Saudara, kalau kita mempunyai karunia melayani, misalnya di gereja, di rumah juga ya, kalau tahu ada yang sakit kita mau kunjungan. Kalau ada orang punya kebutuhan khusus, kita menolong. Ya. Kalau ada orang yang stres, ya seperti pelayanan di Sumba itu, mahasiswa yang dari STT yang melayani sana, termasuk melayani orang-orang yang dipasung, orang-orang yang terganggu jiwanya. Di sana juga ada dokternya ya, dokter Eka, dan juga yang lain-lainnya. Orang-orang yang dilatih secara khusus melayani. Karena tidak mudah, tidak banyak orang yang mau, buktinya ya. Hanya beberapa orang yang mau ke sana untuk melayani. Nah, jadi kalau kita punya karunia melayani, kita melayani dengan baik, dengan sukacita. Nah, itu buktinya kita punya karunia melayani, ya. Termasuk di dalam rumah. Di dalam rumah itu ya seorang istri biasanya ya, ibu-ibu itu melayani semua keperluan keluarga. Kebanyakan tidak komplain ya, dari pagi sampai sore pekerjaannya tidak berhenti-berhenti. Ini melayani keluarga ya. Dan ya dia perlu ditolong. Tetapi dianya sendiri kebanyakan ibu-ibu tidak komplain. Nah, mereka yang komplain itu sebabnya ada pertengkaran dalam keluarga. Juga di gereja ya, kalau ada yang komplain dalam pelayanan, jadi ada pertengkaran. Begitu juga dalam masyarakat ya. Jadi pelayanan sosial itu harus dengan hati yang murni. Jangan sampai diberi kesempatan pelayanan, ada orang yang menolong dengan dana, malah dicatut, dikorupsi ya. Nah, gitu ya, begitu. Nah, itu bukan karunianya itu ya, itu bukan karunia itu. Jadi melayani dengan terpaksa. Nah, saudara, contohnya juga Tuhan Yesus ya, dia melayani. Ada yang sakit dia datang, ada orang wanita Samaria itu yang berkebutuhan khusus, dia ajak bicara ya, dia layani. Ada orang cukai, yang pemungut cukai, orang tidak ada yang mau dekat dengan mereka, Tuhan Yesus mau dekat, dan bahkan diberitakan kabar tentang kerajaan Allah sehingga orang-orang itu mau bertobat dan meninggalkan pekerjaan yang tadinya mereka serakah, mau mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tetapi dengan diajak berbicara oleh Tuhan Yesus, dengan kehadiran Tuhan Yesus, otomatis bertobat ya, dan mengembalikan apa yang pernah dia ambil dari orang lain. Zakius itu ya. Nah, saudara-saudara, jikalau di antara saudara ada yang punya karunia melayani, mari kita melayani.
melayaninya tidak bersungut-sungut dan melakukan dengan rela, ya. Khususnya dapat mengunjungi orang yang sakit, orang yang berkeperluan khusus, orang yang banyak bidang yang bisa kita layani. Ya, kalau kita punya karunia-Nya, kita melakukan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diajarkan kalau kami punya karunia rohani harus kami jalankan dengan sukacita, dengan sebaiknya. Biarlah Tuhan, orang-orang yang di dalam Impact Family ini yang merenungkan firman-Mu, mereka disadarkan akan karunia masing-masing dan mereka mau menjalankan dengan penuh sukacita, penuh syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Biarlah kami mempunyai hati yang suka melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Orang melihat perbuatan baik apa yang kami lakukan, orang akan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulai kecil anak-anak diajarkan untuk melayani, ya, dan juga apalagi orang dewasa, kita setia melayani. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.